berbicara kendaraan listrik nih Mas Haris. Mas Haris, tadi kalau berbicara tadi ya, energi yang baru ini atau transisi ini kan juga membutuhkan biaya yang besar dan menjadi kendaraan listrik ini belum banyak juga pasang-pasarnya. Kenapa Anda memilih untuk ya terjun ke dalam sebuah bisnis yang memang ini terbilang masih belum besar minatnya? Ya. Sebenarnya saya dari dulu sudah tertarik kendaraan listrik dari mungkin 5 tahun yang lalu, dan saya baru saja mencoba itu membuat sebuah motor listrik, dan itu ternyata untuk partsnya itu sekarang sudah mudah didapatkan di Indonesia, ya, dari mungkin di toko-toko online itu sudah banyak. Nah, di situ saya coba dan ternyata memang kendaraan listrik itu potensinya sangat besar sekali untuk segi ekonomi gitu. Jadi sangat irit dan ngecasnya sekarang gampang dengan PLN rumah gitu. Oke, artinya kalau Anda juga melihat ini dari segi ekonominya ya, berarti melihatnya sudah mulai gampang, murah seperti itu. Tapi kalau Anda lihat dari sisi lingkungannya bahwa sekarang kan juga kita lihat listrik sekarang kita sudah mulai berpindah nih. Tadi kalau kata Pak Sugeng, Anda sendiri Mas Haris melihat bahwa perkembangan masyarakat sendiri melihat energi atau transisi energi sekarang seperti apa? Mungkin kurang populer ya, masih harus pemerintah harus selalu menggaung-gaungkan, mensosialisasikan pentingnya untuk berpindah ke fosil ke yang terbarukan gitu. Oke, perpindahan. Jadi kita jangan sampai tertinggal gitu dari negara-negara lain. Harus cepat. Gitu. Nah, tapi kalau berbicara tertinggal, ini juga ada keadilan di sini. Ini kan semuanya tentunya pingin sama, gitu ya. Nah, berbicara keadilan Pak Fabi, yang menarik dalam The Energy Transition Working Group tercapailah tadi ya Bali Compact ini kan cukup menarik, salah satunya terkait transisi energi berkeadilan. Ini tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ini kan tentunya semua ingin mendapatkan hak yang sama untuk transisi energi ini. Ya, memang kalau kita bicara keadilan dalam transisi energi itu dimensinya cukup luas ya. Jadi dan makna keadilan satu dengan yang lain negara itu sangat-sangat beda karena memang dari sisi pasokan energinya berbeda, kebutuhannya berbeda, tingkat ekonominya berbeda dan lain-lain. Saya ambil contoh misalkan konsep energi yang just energy transition atau transisi energi yang berkeadilan di Afrika Selatan itu punya makna adalah mengurangi dampak pada pekerja di sektor batubara karena memang di sana cukup besar ya jumlah pekerja di sektor batubara, jauh lebih besar daripada Indonesia, dan ketergantungan pada industri batubara juga sangat besar. Di Afrika Selatan 85% pasokan listriknya berasal dari batubara dan juga dampak pada ekonomi lokal. Nah, di Indonesia yang tidak arti just energy transition-nya juga sangat berbeda karena kita memang tidak punya pekerja sebanyak Afrika Selatan yang bekerja di industri batu bara. Tetapi kita harus lihat juga bahwa ekonomi kita sangat bergantung pada batu bara ya, di mana sejumlah daerah penghasil batu bara sangat tergantung pendapatannya dari hasil penjualan batu bara. Dan juga tadi sudah dikatakan oleh Pak Sugeng bahwa karena kita memiliki sumber daya batu bara yang cukup melimpah dan harganya dikendalikan dan diatur oleh pemerintah, maka juga kita bisa mendapatkan harga listrik yang relatif terjangkau ketika negara-negara lain hari ini mengalami harga listrik yang lebih tinggi ya, dan bahkan naiknya luar biasa karena kenaikan harga energi fosil. Nah, ini yang memang harus diantisipasi. Walaupun memang kami melihat dari hasil kajian yang kita lakukan bahwa dengan berpindah dari energi fosil ke energi terbarukan, khususnya kalau kita bilang dari PLTU ke energi terbarukan, itu bisa membawa dua dampak yang positif. Yang pertama, dengan bauran energi terbarukan yang lebih besar pada sistem kelistrikan kita di tahun 2030, dalam hitungan kami antara 35-40% bauran energi mixnya, biaya produksi tenaga listrik itu bisa lebih rendah. Kenapa? Karena pembangkit energi terbarukan tidak memerlukan biaya bahan bakar, sehingga operational expenditure-nya itu lebih rendah.
Ya, yang kedua, dengan adanya permintaan energi terbarukan akan muncul industri-industri baru ya yang kemudian juga akan membuka lapangan kerja baru sehingga kita bisa artinya sebenarnya Pak Fabi kalau kita lihat di sini multiplier efeknya dari transisi energi ini ke masa depan itu cukup besar sebenarnya, tidak hanya tadi ya, tidak hanya di sekitar untuk tenaga energi fosil saja, tapi ternyata bisa membuka lapangan kerja baru. Mungkin terakhir Pak Sugeng, jadi apa kalau kita lihat komitmen sudah oke, plannya sudah bagus, terakhir apa mungkin upaya akan dilakukan DPR untuk mendukung komitmen dan percepatan transisi energi ini? Singkat saja Pak Sugeng. Saya kira DPR fungsi legislatif ya, legislasi sudah jelas kita akan mendorong secepat ini, dan kebetulan mohon maaf kok persoalannya ada di pemerintah. Bung Febi tahu itu kenapa hari ini RUU atau Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, karena dengan RUU EBT ini dengan undang-undang nanti bisa menciptakan ekosistem yang baik bagi berkembangnya energi baru terbarukan. Kenapa? Karena ujungnya nanti adalah tadi disebut oleh Ibu Sri Mulyani adalah affordability, nah, kan gitu, keterjangkauan baik dari sisi mudah didapat maupun dari sisi harga. Hari-hari ini orang menyebut energi baru terbarukan mahal. Siapa bilang? Fosil hari ini disubsidi luar biasa, maka menjadi relatif murah seperti yang saya sebut tadi. Fosil batu bara itu kalau kita tidak disubsidi dengan harga, namanya harga domestik, namanya DPO, domestic price obligation, 5 kali lipat listrik itu dari hari ini. Dan yang lain misalnya, ya kita sama-sama tahu di BBM, subsidinya sampai 502 triliun di APBN tahun 2022, itu pun ingat, itu pun sampai bulan Oktober saja. Karena November, Desember itu adalah di carry over di APBN tahun yang akan datang, itu masih ada 169 triliun. Sebenarnya kalau mau bicara energi ya sama-sama mahal, tapi ini sebenarnya untuk masa depan, maka inilah saatnya, atau bisa dikatakan ini tentunya menjadi momentum kita untuk mengingatkan kembali kepada seluruh dunia, terutama tadi ini karena G20, negara-negara G20 agar lebih ambisius melakukan transisi energi untuk masa depan. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Mas Haris, Pak Fabi, terima kasih telah bergabung bersama kami, dan pemirsa demikian perbincangan kita dalam Berita Satu Sore.